Baiklah, hari pembelajaran kali ini dari gak jelas kerjaannya.
jalan. Yuk, cabut. Ya, Sam. Kalau bisa aku pinjam uang gue dulu. Jangan maksa. Kan masih banyak banget. Gak apa-apa lah, Sam. Yang penting lo bisa ikut ujian. Pinjam aja, Sam. Sayang tuh. Aku bener aku pakai. Kalau ada, ini pasti aman. Alhamdulillah aja lo mau nyontek kan. Sebenarnya Sam. Coba di situ pas ganti kok uangnya. Santai aja, Sam. Kayaknya gue ada deh pas gak mau pakai di rumah daripada cuma main lemari doang, mending foto aja. Sekali lagi makasih ya Sa. Kalau gue jangan besok rumah lagi gimana? Boleh gak? Boleh dong. Gue udah karate nih, cabut yuk. Yaudah yuk. Beruntung ya, Sarah memiliki teman yang selalu merangkulnya. Sementara itu, Luna yang baru tiba di rumahnya berniat untuk langsung istirahat karena lelah dengan kegiatan di sekolah. Namun, Luna malah disuguhkan dengan pertengkaran hebat kedua orang tuanya. Pulang. Lagi-lagi kamu pelan-pelan. Kamu tuh perempuan, harusnya di rumah aja. Gue juga punya kegiatan, mah. Kegiatan apa? Tambahan. Gak usah lah pinter-pinter. Belajar tuh, belajar masak, nyapu. Gue juga pengen juga jadi ibu rumah tangga. Jangan kayak papa kamu tuh, kerjaannya gak jelas. Kok jadi aku sih? Aku tuh kerjanya jelas. Buktinya aku bisa ngapain sekarang berdua. Kamu tuh yang nanti doang. Enak apa? Aku ngerjain pekerjaan rumah ini sendiri. Nyapu ngepel. Aku ngelakuin waktu aku tuh buat lukis. Lukis kayak gak ada yang lebih bermanfaat aja. Papa, aku tuh capek baru pulang sekolah. Bisa gak sih sehari kalian gak usah marah-marah terus? Apa salahnya sih aku pentingin pendidikan aku? Iya, aku bakal jadi ibu rumah tangga. Aku bakal jadi ibu rumah tangga yang lebih daripada memang. Jangan sekali kamu ngomong enggak. Biar anak pendidikan kamu suka ngelawan. Ini salah aku, ini juga anak kamu. Luna, mau lagi kamu. Lelah mendengar bising pertengkaran kedua orang tuanya. Kini Luna memilih untuk pergi. Ia menelpon Amira untuk bertemu dengan Alisa. Sementara itu, di sisi lain, Sarah dan Alisa baru tiba di rumah Alisa. Bunda, Alisa pulang. Gak apa-apa, Seth, pakai aja. Lo duduk dulu ya, gue ambil dulu tasnya. Oke. Ada Sarah. Lama banget kamu gak main ke rumah. Apa kabar? Baik kan, Seth? Kamu udah ada rencana belum mau masuk jurusan mana? Sekarang sih aku lulusan belajar kan kamu punya gak kerja biaya buat kuliah. Emang kamu mau masuk jurusan mana, Seth? Hukum kan, Seth. Soalnya Seth, cita-cita aku mau jadi jaksa. Bagus tuh, gak kayak Alisa yang masih pusing mau kemana. Apa sih, Bun? Apa salahnya sih aku jadi jurnalis? Sulit, Sa. Kamu tuh belum dewasa. Belum ngerti apa yang bakal terjadi nantinya. Udah deh, mending kamu masuk kedokteran aja. Tapi ini cita-cita Lisa, Bun. Lisa sendiri yang jalani. Bunda gak bisa dong paksa Lisa buat jadi apa yang Bunda mau. Bunda gak nerima penolakan dari kamu ya, Sa. Pokoknya, yang Bunda mau, kamu harus tetap masuk kedokteran. Saja buru-buru ya, Seth. Awas kamu, Lisa.
ini Bu Siti? Kenapa bisa-bisanya mereka tidak mengikuti ujian? Jadi begini Pak, tadi saya datang terlambat, terus ada perdebatan sedikit, terus dia keluar sama teman-temannya. Pak, ada teman kelas kita yang menunduk secara tiba-tiba, tapi apa? Bu Siti tidak bertindak apa-apa. Itu bukan perlindungan Pak, mereka cuma bercanda doang. Bercanda gimana sih Bu? Jelas-jelas perkataan mereka kepada Sarah sudah tidak pantas. Saya nggak ngerti sama anak-anak ini, kenapa sih banyak sekali masalah yang kalian buat? Sarah, benar begitu? Baik, Bu Siti, kita bicarakan masalah ini nanti. Sekarang saya minta panggilkan orang tua mereka. Baik. Kamu ngapain lagi sih? Kata mama juga di rumah aja. Pak, Bapak bisa lihat sendiri kan tekanan apa yang saya alami di rumah? Ibu Luna, Ibu tenang Bu. Saya sudah mendengar dari anak-anak bahwa alasan mereka tidak mengikuti ujian adalah karena mereka tidak terima Sarah dirundung oleh teman kelasnya. Jadi gara-gara kamu, kenapa anak saya yang kena? Merepotkan. Betul tuh, kamu tuh ngerepotin banget, Sarah. Kamu kan tahu, anak saya harus masuk kedokteran. Gak boleh itu di rapotnya ada catatan merah. Emangnya kamu mau tanggung jawab atas masa depan anak saya? Ibu tenang Bu. Saya minta maaf. Saya minta maaf jika perilaku saya berdampak pada teman-teman. Saya minta maaf jika saya merepotkan kalian semua. Dan terima kasih atas kebaikan kalian kepada saya. Saya atas nama saya yang kami duduk di sekolah ini. Pak Kasilo, Sarah, kamu tenangkan diri kamu. Kamu pikirkan lagi, jangan sampai menyesal nanti. Tapi Pak, keputusan sudah buat. Daripada saya semakin menyusahkan yang lain, lebih baik saya mengundurkan diri dari sekolah ini. Seth, kalau keluar, kita juga ikut keluar. Setuju. Enggak ada yang keluar. Apalagi kamu, Sak. Bunda mau kamu tetap di sini ngelanjutin pendidikan kamu sampai kamu benar jadi dokter. Dan saya ingin menyampaikan tujuan Alisa sebenarnya. Alisa ingin menjadi jurnalis. Dia berhak memerdekakan dirinya dengan memilih jalannya sendiri. Begitu juga dengan Luna. Emangnya kenapa sih anak saya? Cukup, Ma. Luna, dia ingin karyanya dihargai. Perempuan sekarang harus berkarya tanpa batas. Benar itu Bu, hak kita sebagai orang tua tidak seharusnya menjadikan anak kita menjadi seperti yang kita mau. Anak-anak berhak memilih jalan mereka sendiri. Jadi saya harap Ibu Luna dan Ibu Alisa lebih memahami kondisi mereka. Sama seperti saya kan, Alisa dan Luna punya ibu yang bisa mendukung mereka. Alisa, Luna, terima kasih. Makasih atas semuanya. Gue pamit. Sarah. Semangat menjadi mimpi kalian ya. Gue pamit. Baik Bu Siti, saya sudah mendengar masalah yang terjadi. Dan dengan ini saya mengambil keputusan bahwa Anda Bu Siti, saya keluar dari depan. Tapi Pak, tidak ada Siti, keluar sekarang juga. Dan untuk kalian kenapa saya sudah tidak pantas dilakukan sekarang saja. Konsekuensinya, ini kelas kalian silahkan kalian belajar selama 1 bulan 5. Selesainya masalah ini, rasanya mengangkat beribu beban yang ada dalam hidup mereka. 3 tahun berlalu, kini keempat sahabat itu telah memilih jalan mereka masing-masing. Dan kesempatan ini mereka gunakan untuk saling bertemu melepas rindu. Amira,
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Masa Allah, kia. Ini gini.